Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 dengan materi risiko bunuh diri akan menyampaikan video tentang edukasi keperawatan SP risiko bunuh diri yang beranggotakan terdiri dari Adelia Martova, NIM 1911 B0012. Yang kedua, Aguido Alvaro dos Santos, NIM 1911 B0008. Yang ketiga, Betaria Mardiana, NIM 1911 B0012. Yang keempat, Dewi Manyata, NIM 1911 B0020. Yang kelima, Erlina Nurul Hidayah, NIM 1911 B0020. Keenam, Intan Fuji Lestari, NIM 1911 B008. Yang ketujuh, Lulu Artul Mukliso, NIM 1911 B0033. Yang ke-8, Nisa Himatul Faisa, NIM 1911 B0043. Yang ke-9, Petrus Keria, NIM 1911 B0045. Yang ke-10, Justina Burakaka, NIM 1911 B0065. Yang ke-11, Julensius Udi Adikendi, NIM 1911 B0068. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok lainnya. Tujuan dari edukasi risiko bunuh diri merupakan cara yang dilakukan seorang untuk mengakhiri hidupnya. Mereka yang memutuskan untuk bunuh diri melakukannya dengan cara menggantung diri, minum obat-obatan, melebihi dosis, menenggak cairan beracun, atau menggunakan senjata. Definisi: bunuh diri adalah tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan. Bunuh diri mungkin merupakan keputusan terakhir dari individu untuk mencegah masalah yang dihadapi. Kelihat 1991 sampai dengan 4. Risiko bunuh diri adalah risiko untuk mencederai diri sendiri yang dapat mencegah kehidupan. Tanda dan gejala bunuh diri. Sering membicarakan tentang kematian, mengutarakan keputusannya dalam menjalani hidup seperti berkata, "Buat apa saya hidup di dunia?" Perilaku menyakiti diri sendiri, mengancam ingin bunuh diri seperti berkata, "Jika kau memilih dirinya, saya akan bunuh diri." Menyimpan obat-obat yang bisa disalahgunakan, menjadi pemakai narkoba atau pemabuk, sering marah secara tiba-tiba, sembrono, dan terlibat dalam aktivitas yang mempertaruhkannya nyawa, menarik diri dari orang-orang di sekitarnya, sering terlihat merasa cemas, mulai membuat surat wasiat, berkata badan berkurang karena perubahan selera makan, kehilangan minat pada banyak hal yang mengalami kesulitan tidur dan berapa merasa gelisah. Rentang respon adaptif dan rentang respon maladaptif. Rentang respon adaptif di mana seseorang masih bisa beradaptasi dengan penyakitnya adalah peningkatan bunuh diri. Selanjutnya menuju ke rentang respon maladaptif ada pertumbuhan peningkatan beresiko, perilaku destruktif tak langsung, dan pencederaan diri. Contoh dari rentang respon maladaptif adalah bunuh diri. Penyebab terjadinya resiko bunuh diri, yaitu yang pertama, menderita gangguan mental seperti depresi, yang kedua yaitu mengalami kekerasan psikologis, misalnya perlindungan atau perundungan atau bullying. Yang ketiga, menderita penyakit parah. Yang keempat, memiliki tekanan batin, misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan status atau kedudukan ataupun uang. Yang kelima yaitu mengalami kekerasan seksual. Yang keenam, kehilangan kerabat dekat atau anggota keluarga. Yang terakhir yaitu di penjara. Penata laksanaan medis yang dapat dilakukan pada klien resiko bunuh diri, salah satunya adalah dengan terapi farmakologi. Obat-obatan yang biasanya digunakan pada klien resiko bunuh diri adalah SSRI, yaitu fluoxetine, trazodone,
venlafaxine, nefazodone, dan bupropion. Semua obat-obatan itu adalah obat-obatan oral. Nah, obat-obatan tersebut sering dipilih karena tidak berisiko letal akibat overdosis. Mekanisme kerja obat tersebut akan bereaksi dengan sistem neurotransmitter monoamine di otak, khususnya norepinefrin dan serotonin. Kedua neurotransmitter ini dilepas di seluruh otak dan membantu mengatur keinginan, kewaspadaan, perhatian, mood, proses sensori, dan juga nafsu makan. Penata laksanaan keperawatan yaitu dilakukannya pengkajian pada klien dengan gangguan jiwa risiko bunuh diri. Dan selanjutnya perawat dapat merumuskan diagnosis dan intervensi yang tepat bagi klien. Menurut Stur dan Sunden, mengidentifikasi intervensi utama pada klien untuk perilaku bunuh diri yaitu 1. Melindungi, merupakan intervensi yang paling penting untuk mencegah klien melukai dirinya. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu tempatkan klien di tempat yang aman, bukan diisolasi, dan dapat dipindahkan ke tempat yang aman dan jauhkan klien dari semua benda yang berbahaya. Yang kedua yaitu meningkatkan harga diri klien yang ingin bunuh diri. Klien mempunyai harga diri yang sangat rendah. Bantu klien mengekspresikan perasaan positif dan negatif. Berikan pujian pada klien. Yang ketiga yaitu menguatkan coping. Menguatkan coping, perawat perlu mengkaji coping yang sering dipakai klien. Berikan pujian penguatan untuk coping yang konstruktif. Untuk coping yang destruktif perlu dimodifikasi atau dipelajari coping baru. Yang keempat yaitu menggali perasaan perawat, membantu klien mengenali perasaannya bersama mencari faktor predisposisi dan presipitasi yang mempengaruhi perilaku klien. Yang kelima yaitu menggerakkan dukungan sosial. Untuk itu perawat mempunyai peran menggerakkan sistem sosial klien, yaitu dengan keluarga, teman, atau lembaga pelayanan di masyarakat yang agar dapat mengontrol perilaku klien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi pada pasien dengan risiko bunuh diri. Jika kita seorang perawat, kita harus memiliki intervensi, yaitu yang pertama, kita harus bisa membina hubungan saling percaya dengan pasien, seperti memperkenalkan diri dan membuat pasien nyaman dengan kita. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan sabar. Kemudian yang ketiga, kita harus bersikap jelas, tegas, dan jujur. Kemudian yang keempat, kita harus bersikap dengan hangat untuk bisa bersahabat dengan pasien. Kemudian yang kelima, kita harus bisa menciptakan lingkungan yang tenang kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengarkan keluhan yang diinginkan oleh pasien, keluhan yang dirasakan oleh klien saat itu. Kemudian awasi klien secara ketat. Setelah itu jauhkan dari benda-benda yang bisa membahayakan pasien dan lingkungannya. Kemudian beri dorongan untuk meningkatkan keluhan si pasien. Kemudian yang selanjutnya beri waktu untuk si pasien bercerita tentang penderitaan yang selama ini dialaminya. Kemudian memberikan dukungan kepada tindakan atau ucapan yang menyebutkan bahwa si pasien itu berkeinginan untuk hidup. Strategi pelaksanaan resiko bunuh diri atau SP1 meliputi A. Mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. B. Mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. C. Melakukan kontak treatment. D. Mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri. E. Melatih cara mengendalikan bunuh diri. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang edukasi pada materi resiko bunuh diri. Klien dengan resiko bunuh diri itu biasanya disebabkan karena depresi atau karena gangguan sensori yang berupa halusinasi. Kemudian, klien dengan resiko bunuh diri itu sering sekali melakukan tindakan atau hal-hal yang bisa membahayakan dirinya atau membahayakan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, untuk penata laksanaan sendiri ada dua, yaitu penata laksanaan medis yang berupa atau dilakukan dengan terapi obat atau terapi farmakologi. Kemudian yang kedua yaitu
Penata laksanaan keperawatan. Di penata laksanaan keperawatan biasanya cenderung kepada berfokus kepada si klien dan keluarga klien. Kenapa berfokus kepada keluarga klien? Karena seorang perawat harus bisa membuat si keluarga ini mendukung kesembuhan yang sedang dialami si pasien tersebut. Selain mendapat dorongan dari keluarga, kita sebagai perawat juga memiliki peran penting untuk kesembuhan seorang pasien dengan risiko bunuh diri. Karena apa? Kita harus bisa memberikan lingkungan yang nyaman untuk si pasien, kemudian memberikan ketenangan untuk si pasien, kemudian kita harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi si pasien. Dan jika klien merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita harus juga bisa mengerti bahwa si pasien ini memiliki waktunya sendiri. Kemudian kita sebagai perawat juga harus bisa memberikan kata-kata positif atau seperti dorongan yang positif untuk bisa mengembalikan harga diri si pasien tersebut agar si pasien tidak merasa dirinya sendiri dan mengakhiri hidupnya. Terima kasih. Jadi dengan adanya edukasi tentang resiko bunuh diri ini diharapkan untuk seluruh pembaca ataupun mahasiswa yang melihat video ini dapat mengerti apa itu tentang resiko bunuh diri, apa itu penyebab, apa itu tanda gejalanya, apa itu bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara menanganinya, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih. Mungkin itu hanya sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami semua mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!